Halo, perkenalkan nama saya Serafina Timo. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi tentang sediaan pil. Pil atau pilule adalah sediaan padat bundar dan kecil yang mengandung satu atau lebih bahan obat untuk pemakaian oral. Nah, bobot rata-rata pil berkisar antara 100 mg hingga 500 mg. Pil juga mengandung bahan tambahan seperti pengisi, pengikat, pembasah, dan penabur. Kemudian, pil juga memiliki bentuk bulat yang sempurna untuk meminimalkan oksidasi zat aktif. Berikut kita masuk pada perbandingan antara pil dan tablet. Bisa kita lihat dalam slide, terdapat beberapa parameter yang dinilai untuk melihat perbedaan dari pil dan tablet. Nah, untuk sediaan pil sendiri memiliki prinsip dasar berupa plastisitas massa atau digulung dan dipotong, kemudian memiliki kadar air yang tinggi, memiliki waktu hancur yang cenderung lebih lama, serta menggunakan peralatan seperti pil roller atau pil tile manual. Kemudian untuk sediaan tablet memiliki prinsip dasar berupa kompresi atau keempat tekanan tinggi, kemudian memiliki kadar air yang sangat rendah, memiliki waktu hancur yang lebih cepat, serta memakai peralatan berupa mesin tablet otomatis yang dapat berupa single atau rotari. Kita masuk pada bagian preformulasi dan basis massa dari pil. Nah, analisis preformulasi sendiri merupakan tahap krusial untuk menganalisis kelarutan dan kestabilan zat aktif dalam media basah karena penggunaan cairan pembentuk massa. Tujuan utama dari pembentuk massa sendiri adalah untuk memberikan konsistensi, plastisitas, dan kemampuan cetak yang baik untuk menentukan kualitas akhir sediaan. Nah, bahan dasar dari pil yaitu plasticizer terdiri dari tragakan yang mengandung basorin dan tragakantin serta gliserin yang berfungsi sebagai humektan dan plasticizer. Kemudian selain itu ada pun bahan pengikat atau binder yang memberikan daya kohesi antar partikel, memastikan integritas bentuk serta mencegah disintegrasi prematur. Yang pertama adalah gom Arab, yaitu eksudat gom kering larut air. Nah, gugus hidroksilnya membentuk ikatan hidrogen, menciptakan film tipis keras saat kering yang merekatkan partikel secara kuat. Kemudian yang kedua ada madu, di mana madu bekerja melalui viskositas tinggi campuran gula. Nah, madu ini membentuk film kristalin saat mengering dan bersifat higroskopis untuk menjaga fleksibilitas massa pil. Kemudian yang ketiga itu adalah glukosa cair, yaitu larutan pekat campuran dekstrin, maltosa, dan glukosa. Nah, glukosa cair ini berfungsi sebagai pengikat pelengkap yang efektif untuk mencegah pil mengalami keretakan. Adapun bahan tambahan yang berfungsi dalam konteks estetika, rasa dan penyalutan yaitu zat tambahan dan perisai serta penyalut dan penabur. Nah, untuk zat tambahan dan perisai terdiri dari pewarna, contohnya itu kurkumin yang berwarna kuning dan karamel yang berwarna coklat untuk akseptabilitas dan identifikasi produk. Selain itu ada juga perisai yang digunakan untuk menutupi rasa tidak enak melalui mekanisme kompetitif reseptor rasa atau psikologis aroma. Kemudian untuk penyalur dan penabur sendiri terdiri dari takum, yaitu dusting agent, dan bertindak juga sebagai glidan dan lubrikan selama produksi, serta lilin lebah, yaitu moisturize barrier, pelindung oksidasi, dan taste masking fisik. Untuk metode pembuatan sediaan pil terdiri dari 6 metode. Yang pertama itu pencampuran, yaitu penimbangan bahan aktif dan pencampuran homogen dengan eksipien pengisi serta pengikat. Kemudian pelembutan atau proses pengulenan hingga terbentuk massa pil yang homogen, plastis, dan mulai dibentuk. Kemudian penggilingan, yaitu massa digulung menjadi batang silinder panjang atau biasa disebut dengan filum dengan diameter sesuai target bobot pil. Kemudian yang keempat itu proses pemotongan, di mana batang yang telah dibentuk itu dipotong sama panjang dan dibulatkan permukaannya agar seragam secara estetika. Kemudian yang tahap kelima adalah pencetakan, yaitu ada juga opsi untuk massa kaku, yaitu dengan menggunakan cetakan atau mold bola atau lonjong dengan tekanan untuk hasil yang lebih presisi. Kemudian tahap yang terakhir adalah pengeringan, yaitu pengeringan pada suhu rendah sekitar 40 hingga 60 derajat Celcius hingga kadar air mencapai spesifikasi ideal, yaitu umumnya kurang dari atau sama dengan 5%. Kemudian masuk di evaluasi mutu dari sediaan pil. Yang pertama itu ada keseragaman bobot, di mana cara kerjanya adalah menimbang 20 pil satu persatu. Nah, syarat untuk keseragaman bobot sendiri adalah maksimal 2 pil menyimpang dari kolom batas A dan tidak ada pil yang menyimpang dari kolom batas B. Kemudian yang kedua adalah
menguji diameter dan bentuk dengan cara mengukur diameter dengan jangka sorong digital. Nah, dalam uji ini kita harus memastikan bentuk spherical, halus, tidak retak, gembos, atau saling menempel. Kemudian yang ketiga adalah uji tekan manual yang digunakan untuk menilai elastisitas dari pil. Nah, cara kerjanya adalah menekan pil di antara telunjuk dan ibu jari, dan idealnya itu tidak sekeras batu namun juga tidak lembek. Kemudian yang keempat itu uji waktu hancur pada medium air atau lambung buatan yang suhunya itu 37 derajat Celcius. Nah, syaratnya sendiri untuk pil tanpa salut itu kurang dari 60 menit, sedangkan untuk yang salut enterik itu bisa tahan selama kurang lebih 2 jam di asam dan bisa hancur di basa. Kemudian yang kelima adalah stabilitas dipercepat dengan cara menyimpan pil di climatic chamber dengan suhu 40 derajat Celcius dan RH-nya 75% selama kurang lebih 6 bulan. Nah, setelah itu kita harus mengevaluasi kadar air, mikroba, dan zat aktif dari pil yang telah disimpan di climatic chamber tersebut. Nah, seluruh parameter-parameter tersebut menjamin konsistensi efikasi, keamanan, dan stabilitas sediaan dari batch. Kemudian kita masuk di pemilihan formulasi dan aplikasi tradisional dari pil. Nah, di sini bisa dilihat di slide ada 3 poin yang saya highlight. Yang pertama adalah karakteristik bahan alam, di mana formulasi tradisional seperti jamu sering melibatkan volume serbuk simplicia besar. Nah, oleh karena itu bentuk pil dipilih karena mampu mengkompresi massa besar menjadi bulatan kecil yang praktis ditelan. Kemudian ada contoh pil dengan bahan alam, yaitu pil kunyit asam, di mana kunyit juga memiliki marker kurkuminoid untuk standarisasi, dan asam jawa yang kaya polifenol dan flavonoid untuk palatabilitas atau rasa dan stabilitas. Kemudian untuk poin regulasi dan keaslian, di mana bahan baku wajib memiliki sertifikat COA dan produk juga harus didaftarkan ke BPOM RI sebagai obat tradisional atau OT dengan label bahasa Indonesia. Kemudian yang terakhir adalah masalah produksi pil dan solusinya. Yang pertama, kita bisa lihat pada tabel, jika terdapat cracking atau retak yang disebabkan oleh defek retakan hairline pada salut ataupun eksposur inti sediaan, solusinya adalah menggunakan pengikat pelengkap seperti glukosa cair atau sesuaikan elastisitas dari lapisan film tersebut. Kemudian masalah yang kedua itu sticky mesh atau lengket yang dapat disebabkan karena adonan yang terlalu basah sehingga sulit dibentuk atau sulit digulung. Nah, solusi dari masalah ini adalah mengurangi cairan pembasah serta menambahkan dusting agent atau talkum saat pencetakan. Kemudian yang ketiga itu terjadi perubahan warna yang dapat disebabkan oleh oksidasi atau ketidakstabilan bahan aktif terhadap lingkungan. Nah, untuk mengatasi masalah ini kita dapat memilih pewarna yang lebih stabil, menambahkan antioksidan serta menghindari pengikat basah untuk zat yang peka lembab. Kemudian ada excessive moisturize atau moisture, itu dapat disebabkan dengan pengeringan tidak sempurna serta kemasan yang tidak kedap uap air. Nah, solusi yang dapat digunakan adalah optimasi pengeringan sekitar 40 hingga 60 derajat Celcius serta memakai wadah yang kedap udara dan desikan. Kemudian yang terakhir itu adalah non-uniformity, yaitu dapat disebabkan oleh pencampuran tidak homogen serta kalibrasi pemotong yang buruk. Nah, solusinya adalah menggunakan teknik geometric dilution dan adapun standarisasi teknik penggulungan serta kalibrasi mesin berkala. Demikian yang dapat saya sampaikan terkait teknologi sediaan solid dari sediaan padat yaitu pil. Sekian dan terima kasih.